Iku. Sholawat iku ana siji loro telu. Sholawat sing nomor siji sholawate wong beriman. Lah jadi jauh kawan. Sing loro sholawat malaikat. Sing nomor siji sholawat Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Imam Al-Hafiz Al-Munziri meriwayatkan hadis ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kemudian diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ringkasan Targhib wa Tarhib. Bisa Nabi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi namanya Abdullah. Atuk Nabi namanya Abdul Muthalib. Abdul Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib. Sedangkan yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah, anak Abbas, anak Abdul Muthalib. Saya ulang lagi, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah, anak Abbas, anak Abdul Muthalib. Pertanyaannya, bagaimanakah hubungan Nabi dengan periwayat hadis ini? Satu bilang sepupu, satu bilang dua buku, satu bilang sanak bapak, satu bilang sewali, satu bilang sekakek. Yang bilang sekakek wong Jawa. Ayahnya adik-beradik. Nama ayah Nabi Muhammad Abdullah, nama ayah dia namanya Abbas. Kalau ayahnya adik-beradik apa namanya itu? Sanak bapak, istilah bapak. Kalau istilah saya sewali namanya. Kenapa disebut sewali? Karena kalau meninggal semua wali, dia bisa jadi wali nikah kalau perempuan. Jelas? Jadi hubungan dia dengan Nabi, ayahnya adik-beradik. Nabi punya istri namanya Maimunah. Siapa namanya? Nanti kalau kebetulan kemarin Ustaz Al-Makdinan, ketua yayasan kita, ziarah ke makam istri Nabi Maimunah di pinggir jalan raya. Panjang umur sehat badan, nanti kita pergi umroh insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi di pinggir jalan raya kota Makkah Al-Mukarramah ada kuburan istri Nabi namanya Maimunah. Maimunah ini adik-beradik dengan emak yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini punya emak, emaknya punya adik. Adiknya itu namanya Maimunah, menikah dengan Nabi. Jadi kalau begitu hubungan dia dengan Nabi sangat dekat. Dari pihak ayah, dia adik-beradik ayahnya dengan Nabi, dengan ayah Nabi. Dari pihak ibu, jadi sebetulnya kalau dia dari pihak ibu memanggil Nabi itu apa? Paman. Tapi kalau dari pihak ayah dia memanggil Nabi Ocu. Karena ayah dia adik-beradik kan. Begitulah dekatnya dia. Lalu dia didoakan Nabi. Apa doa Nabi untuk dia?
Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya. Makanya nanti kalau ada orang bawa anak kecil, Ustaz Somad doakan anak saya, doakanlah doa Nabi untuk yang meriwayatkan hadis ini. Allahumma faqihhu fiddin, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya. Mudah-mudahan semua anak-anak kita ini dalam ilmu agamanya. Abdullah bin Abbas ini waktu Nabi meninggal dunia umurnya 15 tahun. 15 tahun kalau tempat kita kelas berapa itu? Kelas 3 SMP. Abdullah bin Abbas. Makam Abdullah bin Abbas di Taif. Dari Makkah 100 kilo lebih kurang ada tempat. Kalau kita pergi ke Makkah banyak wortel, sayur, buah itu dari Taif. Dingin macam bukit tinggi. Di Medan buah-buahan sayur datang dari beras pagi. Nah, kalau di Makkah itu datang dari Taif namanya. Apa nama daerahnya? Taif. Maka dari Taif tempat sejuk ini, disitulah meninggal Abdullah bin Abbas, dikuburkan. Kuburannya itu di sampingnya di makam dibangun masjid, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Panjang umur, sehat badan, kita bisa ziarah ke makam Abdullah bin Abbas. Saya membahas ini sampai jam 6. Habis itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dan kabarnya ada sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Setelah menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu membedakan kita dengan Syiah. Syiah tak mau menyebut radhiyallahu anhu karena mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaihi, laknat Allah. Ciri-ciri Masjid Ahlus Sunnah itu biasanya di mimbarnya ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biasanya di dinding pun ada tulisan Abu Bakar, Umar. Ini tak ada. Ini berarti Masjid Syiah. Al-Khalif, ciri-cirinya kalau sholat tarawih ada menyebut Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu ciri Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada masjid yang tak ada begitu, itu bisa jadi masjid Syiah. Karena dia melaknat sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ayahnya juga sahabat Nabi. Huma artinya 2. Kalau satu hu, kalau jenazahnya satu, Allah maghfir lahu. Kalau jenazahnya 2, Allah maghfir lahuma. Kalau jenazahnya banyak, Allah maghfir lahu. Kalau jenazahnya satu perempuan, Allah maghfir laha. Kalau jenazahnya 2, Allah maghfir lahuma. Kalau jenazahnya perempuan semua banyak, Allah maghfir lahun. Ini nampaknya tak pernah sholat jenazah ini. Jarang orang meninggal. Saya Pak Ustadz bingung, tak pandai. Kalau bingung, tak pandai, Allah maghfir lahu saja. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Berapapun jenazahnya, kalau susah merubahnya, bacanya Allah maghfir lahu. Balik ke asal. Karena asal yang diajarkan Nabi, Allah maghfir. Kalau bencong Pak Ustadz, bencong tak usah sembahyang, campakkan ke laut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Ini hadisnya. Kalau belajar hadis, sanadnya dulu. Jelaskan dulu sanadnya. Setelah itu baru hadisnya. Ini baru hadis. Salah satu, ada 3 golongan. Laisa alaihim hisab. 3 golongan ini makanannya tidak dihisab. Apa dihisab? Dihitung. Dulu matematika itu zaman aku kita dulu namanya ilmu hisab. Hisab artinya dihitung. Habis makan datang orang keluar, mohon izin Pak Ustaz, saya ini ahli hisab. Itu artinya perokok. Seperti itu. Salah satu, ada 3 golongan. Laisa alaihim hisabun fi mawda'ihu.
yang dimakannya itu tidak dihisap. Saya datang kemari, terus kemudian saya makanlah buah kakao. Itu apa? Metoa. Ambo makan metoa apa? Dihisap atau tidak dihisap? Dihitung. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dihitung. Apa yang kau makan Abdul Somad? Matoa. Matoanya dari mana? Apakah dari duit riba? Apakah dari curi? Apakah tanahnya dari tanah wakaf? Imam Nawawi tidak mau makan buah-buahan di sekitar tempat tinggal dia di negeri Syam. Kenapa? Karena tanahnya tanah wakaf. Tak boleh memakan buah yang tumbuh di tanah. Oh, jadi itu kenapa Ustaz tak mau makan buah ini? Bukan, karena plastiknya masih tutup. Semua yang kita makan itu nanti akan dihisab. Insya Allah, sesuai dengan kata Allah. Iza kana halalan, kalau dia halal. Salah satu laisa alaihi hisab, tapi ada 3 golongan yang makanannya tidak dihisab, tak dihitung, halal. Siapa yang pertama? As-shaim, orang yang berpuasa lalu kemudian dia buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita termasuk yang rajin puasa sunat insyaallah. 2. Wal mutasahhir, orang yang makan sahur. Yang pertama makan buka puasa. Yang kedua orang yang makan sahur. Makanya kalau puasa jangan sampai tidak sahur. Mudah-mudahan sampai kita ke Ramadan nanti insyaallah. Kalau masuk bulan Rabiul akhir gini, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, sampai bulan lagi kita masuk Ramadan. Panjang umur, sehat badan insyaallah. Apalagi masjid ini cantik, sholat tarawihnya, mikrofonnya nyaman, kipasnya banyak, sebagian tak hidup. Allah. Kalau bono di bawah bisa naik KT, banyak anak-anak di atas. Oh, kalau sampai anak punya mama. Oke, dan yang ketiga, wal murabitu fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad di Palestina, makan minum dia, makanannya tidak dihisab, halalan thayyibah, bersih berkah. Mudah-mudahan kita semua makan yang bersih-bersih. Saya diundang ceramah ke Jalan Sudirman, Pekanbaru. Ceramah di salah satu gedung yang cantik. Sampai di situ dikasih air minum, dikasih teh manis, dikasih kue. Nama tempatnya Bank titik-titik. Pertanyaannya, bolehkah saya minum teh manisnya? Bolehkah saya makan kuenya? Boleh. Haram. Kenapa? Karena bank itu riba. Bank itu riba. Jangan makan dari riba. Jadi waktu Ustaz diundang di bank, tehnya tak saya minum, kue kotak dikasih tak saya makan, duit dikasih saya ambil. Apa bedanya? Pertanyaan cerdas. Kalau saya minum airnya masuk ke badan saya menjadi darah daging, ayyuna lahmin nabata min haramin. Kalau darah daging di badan ini tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Saya makan kuenya sekotak, berubah menjadi darah berubah menjadi daging. Darah daging tumbuh dari yang haram, masuk neraka jahanam. Terus duitnya kenapa Ustaz ambil? Duitnya diambil, serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umum. Ketua yayasannya Ustaz Al-Makdina. Pesantrennya
lewat jembatan Leton, masuk simpang bingung, jangan bingung lagi. Belok ke kiri, serahkan Ustadz Alno. Ini ibu bapak kalau kebetulan dapat duit haram, serahkan aja ke Ustadz Alno. Jangan disebut iko ya dulu duit haram gua. Ada gua duit haram dibuang klop gua. Serah. Duit haram, riba boleh dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum, bangun kelas, bangun asrama, sumur bor, WC, toilet, karena itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jangan kasih anak bini makan apa. Timbangan. Ada jenis timbangan ini, siapapun yang duduk di timbangan itu beratnya tetap 50 kilo. 2 tangan, 3 tangan, sama 20 kilo. Memanglah disetel timbangan 50 kilo. Duitnya duit haram. Duit haram dikasih makan anak bini, bini makan haram, anak makan haram. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otaknya kotor, otaknya jahat. Nasihatin, kazibatin. Itu loh ngomong ceramah itu sih kok. Apa Quran itu dulu? Nasihatin, kazibatin, khotiah. Nasihatin ubun-ubun. Kan ada budak ketek, kalau anak bau lari kan berguncang otaknya. Itu namanya nasihat. Kalau cakap awak namanya ubun-ubun. Di badan kita ini banyak anggota tubuh yang diulang 2 kali. Ubun-ubun. Paru hebat. Bisa untuk posting nanti. Apakah anggota tubuh yang diulang 2 kali? Ubun-ubun, paru-paru, pantai. Ubun-ubun utak muka, nasihatin ubun-ubun, kazibatin, pendusta, paduto. Kenapa? Karena ternyata yang menyuruh berbuat dosa itu otak bagian depan. Khotiatin, pelaku dosa. Yang berdosa kan mata, yang berdosa kan telinga, yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan lidah. Mata, telinga, kaki, kemaluan diperintahkan oleh otak. Makanya otak ini kalau kecelakaan jatuh tumbang. Apa kecelakaan? Mohon maaf Pak, ini lumpuh total karena batang otaknya terganggu. Suami saya itu Pak Ustadz dulu mau ngamuk-ngamuk, sekarang di rumah diam aja. Kenapa? Stroke otak. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat. Memang payah ngaji kitab ini kalau mejanya pendek. Ngaji kitab ini mejanya tinggi. Tambah kaki. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar namanya. Dan Imam At-Tabrani. Sahih tak hadis kok Pak Ustaz? Hadis ini hadisun sahih. Hadisnya sahih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga makanan kita insyaallah. Amin. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik. Kenapa datanglah orang bertanya kepada Buya Hamka? Kepada Buya, kenapa kita tak boleh makan babi Buya? Kata Buya Hamka, tolong ambilkan 2 ayam jantan. 2 ayam jantan. Masukkan ke kandang. Masukkan 1 ayam betina. Ayam pedus. Apa yang terjadi? Bolaga ayam jantan ini sampai tetes darah yang penghabisan. Mati salah 1 ayam. Ayam pemenang. Apa kata ayam yang menang itu? Lebih baik putih mata daripada putih tulang. Itu balik. Lebih baik putih tulang daripada putih mata.
Ayam itu tercemburu menengok ayam jantan lain, dia berlagak demi mendapatkan ayam. Ambil babi, 2 ekor babi jantan, masukkan ke kandang, 1 babi betina. Dia tidak berkelahi, tapi berkompromi. Babi tak ada rasa cemburu. Paham? Makanan berpengaruh terhadap sifat. Makanan jadi darah daging berpengaruh. Itulah kenapa kita tidak boleh makan betaring. Karena makan betaring ini buas, hilang sifat kemanusiaannya. Kami makan yang betaring Pak Ustaz. Apa? Ikan hiu. Ikan hiu di laut. Kalau gitu buaya boleh jadi makan. Buaya ini bisa 2 alam. Buaya di laut dan buaya. Dan kalau udah naik ke darat ini dia luar biasa. Kalau bunyi ayam, puk, 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 puk. Kalau bunyi kambing, mbe. Kalau bunyi buaya darat, hai saya. Jangan makan yang haram-haram. Bapak jangan kasih anak makan haram. Atuk saya dari sebelah ayah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atuk saya, ayahnya ayah saya, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syam. Yang meninggal ini Yahya, meninggal dia. Tapi harta warisannya belum dibagi. Iko tanah, iko sawah, iko kebun durian, iko tapak rumah belum berbagi. Iko atuk bola rumah ambo masih hidup. Waktu ambo lahir 18 Mei 19 tahun nggak usah disebut. Lahir ambo. Sesudah ambo bisa berjalan, mak ambo membawa saya ke rumah nenek saya. Kata atuk saya dari sebelah rumah, kau kalau membawa anakmu Abdul Somad jalan-jalan ke situ, bawa nasi rantang dari rumah. Pertanyaan, kalau ambo pergi ke rumah nenek ambo dari sebelah ayah ambo makan nasi di situ, kan nasi nenek ambo kan, boleh ambo makan kan? Apa lo salah nih? Kata datuk ambo, bawa nasi dari rumah sebab atuknya meninggal, harta warisannya belum berbagi. Ambo khawatir cucu ambo ko makan duit subhan. Duit belum berbagi. Jangan makan di rumah orang yang harta warisan belum berbagi. Dikhawatirkan kita makan subhan, ramai. Ambo meninggal, anak ambo 3. Ambo meninggal. Setelah ambo meninggal, kebun, sawit, duit, tanah, rumah, apakah masih milik saya? Tidak. Berpindah kepada milik anak. Mereka belum berbagi. Berarti duitnya masih bercampur. Entah kemakan duit ini, entah kemakan duit ini. Jangan makan duit subhan. Boleh makan duit? Tak boleh. Kalau kita makan nasi. Paham tak paham? Joleh tak joleh? Makanya kalau ayah awak meninggal, oma awak meninggal, cepat-cepat bagi harta warisan supaya jangan sampai makan duit haram, duit subhan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari duit haram. Ambo mengundang ustaz. Ambo kok ustaz, tapi ambo pernah juga mengundang ustaz. Walaupun sesama ustaz dilarang saling mengundang. Mengundang ustaz. Berhentilah kami di rumah makan. Berhenti kami di rumah makan. Ambo makan ayam. Ambo tengok daging, ambo makan daging. Ambo tengok ikan, ambo makan ikan. Sudah makan, pokoknya. Ambo tengok ustaz yang di muka ambo kok makan telur ayam. Ambo tanya, Ustaz kolesterol? Tidak. Ustaz darah tinggi? Tidak. Kenapa tidak makan ayam sama makan daging?
Katanya, Ambo ndak tahu siapa namanya Boli. Ambo lah konya. Lamu ambo tumono. Iyo. Inyo masih berpikir siapa namanya Boli ayam niko. Iyo kan uang Islam. Berapa banyak ayam yang disembelih pagi ini matinya bukan karena dipotong. Masuk ke mesin langsung. Tak timpo. Itu maka kalau membeli ayam, kepaknya masih ada darah membeku. Kenapa? Darahnya tidak keluar. Tidak ada pengawasan rumah potong. Berapa banyak sapi mati disetrum pakai listrik. Kenapa mereka tidak mau memotongnya? Karena takut darahnya keluar. Darahnya 5 kilo. Kalau dikeluarkan rugi. Bahkan banyak yang dikasih air. Mudah-mudahan rumah-rumah potong hewan kita diawasi dengan pengawas yang amanah. Dimakan yummy. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana wasfal. Asyaitan yang jadi majordah, setan mengalir dalam aliran darah. Setan berjalan di badan Ambo mengikut aliran darah. Nyako jangan kasih pintunya masuk. Pintunya masuk melalui darah haram. Darah datang dari mana? Darah dari makanan. Bisa kita punya darah kalau tak makan? Tidak bisa. Ini makan. Payah fokus ceramah menengok makanan. Oke, apa? Kinyam. Kinyam kok tidak ceramah. Oke, lanjutkan hadis 338. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, nya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-sahuru kulluhu barakah. Di dalam sahur itu barokah. Di dalam sahur itu barokah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jurnatan min ma. Jangan sampai tidak makan sahur walaupun hanya seteguk air. Ibu nggak makan sahur, saya diet. Biar kurus seperti Ustaz Somad. Jangan sampai ingat makan sahur. Kalau enggak mau juga makan sahur, paling enggak seteguk air. Nawaitu sauma qadin an ada li fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seteguk air. Datang lakinya, Mama enggak makan sahur, cuma seteguk air? Enggak, rupanya lah 3 mangkuk. Waktu sambil masak tadi, ayam 1 kilo, selesai masak, tinggal 2. Dek aku kinyam. Ini yang 8. Minum aku. Jangan sampai enggak makan sahur. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin, bersolawat kepada orang yang bersahur. Apa maksud Allah bersolawat, malaikat bersolawat? Solawat itu ada 3. Berapa solawat? 3. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berapa selawat? Selawat ada 3. Pertama selawat Allah, kedua selawat malaikat, yang ketiga selawat orang beriman. Apa bedanya? Ini masih fokus, masih? Selawat orang beriman bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu lebih selawat. Itu selawat orang beriman.
Sholawat malaikat maksudnya malaikat memintakan kepada Allah supaya awak dapat ampunan dan rahmat. Itu maksud sholawat. Ya Allah, kasihlah masyarakat. Apa nama kampung? Katanya nama kampung apa? DKI. Daerah khusus ibu kota. Desa Karya Indah. Ya Allah, boilah selawat kepada masyarakat Desa Karya Indah. Maksudnya, ampunkan uang Karya Indah dan kasihlah dia rahmat. Penjelasan. Iya perlu diambil. Salawat dari Allah maksudnya Allah ridho kepada masyarakat. Ridho Allah ridho. Apa maksud Allah ridho? Allah kalau sudah ridho maka semua dia akan berikan. Sama macam ibu, ada ibu-ibu nan kayo sawitnya sejauh mata memandang, gotahnya tidak habis 7 turunan, omehnya sekali berjalan membungkuk di apa rantai 1,5 kilo. Lalu ni sawit ke lakinya, apa kata ibu kau ke laki? Sawit sejauh memandang untuk kau, gotak yang 7 keturunan kuberikan kepada engkau, dan sodo golang-golang antai subang anting ini untukmu saja sayangku. Itu namanya ridho. Ridho artinya senang hati. Orang kalau sudah senang hati semua akan diberikannya. Betul Bu? Betul. Makanya makna sholawat Allah artinya Allah memberi semua kalau dia ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah memberikan semuanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ada berapa? 3. Salawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat malaikat, malaikat memintakan ampun dosa dan rahmat. Salawat dari Allah, Allah ridho kepada awak maka ini boi sodor nikmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Berapa selawat? 3. Selawat iku ono 1, 2, 3. Selawat sing nomor 1 selawate wong beriman. Lah jadi jauh awak. Sing loro selawat malaikat. Sing nomor 1 sholawat Gusti Allah. Ada orang Jawa sih. Pripun kabare panjenenganipun? Sae, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ustaz kok sebetulnya wong aku iki wong Jawa tapi dah dek lama di situ awak lah jadi wong Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nama kitabnya Al-Musnad. Siapa nama imam yang meriwayatkan hadis kok? Imam Ahmad. Nama kitabnya Al-Musnad. Imam Ahmad itu imam mazhab dan keempat. Mazhab yang pertama Imam Hanafi, nomor kedua Imam Maliki, nomor ketiga Imam Syafi'i, nomor yang keempat Imam Hambali. Namanya Ahmad. Nama lengkapnya Ahmad bin Hambal, terkenal dengan nama Imam Hambali. Bisa suang namanya banyak. Yo iso, wong iki siji tapi jenenge akeh. Siapa? Ustaz Somad itu jenenge siapa? Abdul Somad. Tapi siapa? Uas. Jenenge akeh tapi wonge pira wonge? Siji. Uangnya suang, namanya banyak uang. Paham? Hadisnya itu Pak Ustaz bisa diamalkan, bisa nadin qawiyin, sanadnya kuat. Sanad itu apa Pak Ustaz? Apa sanad itu? Dari mana mengambil hadis? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari dapat dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah kok dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas kok dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad kok dapat dari siapa?
Nama gurunya A'raj. A'raj kau dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kau dapat dari siapa? Dari Nabi. Itu silsilah itu namanya sanad. Apa namanya? Sanad ya. Kalau awak mengaji, dongong tidak itu. Jangan sampai balik ditanya deh, wah apa yang disebut Ustaz? Sunat. Sunat. Sanad pakai dal. Sanad. Kalau sunat itu pakai ta. Sunat. Boleh? Alhamdulillah. Kalau ada uang namanya duit, Ustaz Somad pun tak boleh. Telinganya pokak. Wa akhrajahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban. Nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Min hadis Ibnu Umar, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Mukhtasaran, ringkas, tapi lafaznya beda. Apa bunyi lafaznya? Tasaharu, bersahurlah kamu walau bijur'atin min ma, walaupun hanya seteguk air. Jangan sampai puasa tidak bersahur. Mudah-mudahan puasa diterima Allah SWT. Lah, jam 6:10. Ini yang mau jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.